Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk, menutup pintu untuk menjaga privasi. Baik Ibu, perkenalkan saya Bina Nailul Wasako yang bertugas di pagi hari ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eka. Dengan Ibu Eka. Iya. Ibu Eka usianya berapa Ibu? Usia saya 30 tahun. 30 tahun. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Ibu Eka? Iya, saya kan ini ya, Bu. Udah usia 30 tahun. Punya anak juga udah 3. Nah, itu saya pengen KB itu steril. Iya, iya. Itu saya kepingin tuh dari omongan tetangga itu steril itu kayak gimana gitu. Iya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu ya. Saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang KB steril ya Bu ya. Yang tujuannya agar Ibu itu mengetahui apa sih itu steril ya Bu ya. Terus juga indikasi dan kontraindikasinya itu untuk siapa saja. Nah baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang steril? Tidak, Belum iya. Dengar ya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu ya Bu ya. Baik, bisa saya mulai ya Bu. Yang pertama itu bisa dilihat di sini ada pengertian ya Bu ya. Nah, pengertian steril atau biasa disebut dengan MOW yaitu medik operatif wanita ataupun bisa disebut juga dengan steril, itu adalah yaitu tindakan penekanan pada kedua saluran telur sehingga sel telur itu tidak dapat bertemu dengan sperma, seperti itu ya Bu ya. Nah, terus selanjutnya itu di sini yang kedua itu adapun syarat dari mau ini. Nah, syaratnya itu yang pertama yaitu sukarela. Jadi pendidikan pasangan tentang kontrasepsi lain dan juga kontrasepsi yang menetap. Nah, terus yang kedua itu bahagia. Jadi pasangan itu harus bahagia ya Bu ya. Jadi kondisi pernikahannya itu sah dan bahagia dan sudah memiliki anak minimal 2 dan untuk wanitanya itu usianya itu minimal 25 tahun. Terus juga anak terakhirnya itu sudah berumur 2 tahun lebih, seperti itu. Nah, terus syarat yang ketiga yaitu syarat medik. Nah, untuk syarat mediknya itu yaitu tidak ada kontraindikasi terhadap kontrasepsi ya Bu ya, penggunaan kontrasepsi. Nah, selanjutnya itu adapun indikasi dari mau ini, yang pertama itu yaitu terdapat gangguan fisik ya Bu ya. Jadi gangguan fisik contohnya itu seperti penyakit jantung. Terus juga yang kedua itu terdapat gangguan psikis, contohnya itu seperti penyakit kejiwaan. Terus juga yang ketiga yaitu darahnya itu tinggi ya Bu ya, dan protein urinnya itu positif. Nah, terus juga darahnya itu tinggi dan protein positif, dan riwayat penyakit taksemia berulang kali, dan juga riwayat SC berulang kali, seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya adapun kontraindikasi ya Bu ya. Kontraindikasi dari mau ini, untuk kontraindikasinya yang pertama itu sedang hamil. Iya, itu tidak boleh ya Bu ya. Nah, terus yang kedua yaitu terjadi perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya itu apa. Terus juga radang panggul, seperti itu ya Bu ya. Dan juga radang panggul. Nah, terus untuk selanjutnya itu adapun selain dari kontraindikasi ada juga efek sampingnya ya Bu ya. Jadi untuk efek sampingnya itu seperti adanya reaksi alergi pada daerah pembedahan. Nah, terus yang kedua itu adanya infeksi yang terjadi dari abses, terus juga luka pada kandung kemih dan juga perdarahan dalam. Nah, selanjutnya itu selain dari ada efek sampingnya, ada juga setelah efek samping ada waktu untuk pelaksanaannya. Kapan sih bisa dilakukan mau? Nah, mau itu bisa dilakukan ketika pada siklus menstruasi ya Bu ya. Pada siklus menstruasi mau bisa dilakukan. Terus juga yang kedua itu setelah pasca melahirkan, yaitu 24 jam setelah persalinan, dan paling lambat itu 48 jam, seperti itu. Nah, terus juga
24 jam setelah persalinan dan pasca keguguran, dan juga bisa dilakukan saat dilakukan pembedahan operasi perut seperti itu ya Bu. Nah selanjutnya itu adapun keuntungan ya Bu ya, keuntungan dari kontrasepsi MOU ini. Nah untuk keuntungannya yaitu yang pertama, untuk keuntungan itu sangat efektif. Nah yang kedua tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak mengganggu produksi ASI. Terus juga untuk ini kan ini kan metode operasi sederhana, jadi bisa dapat dilakukan anestesi lokal. Nah terus juga yang terakhir yaitu tidak terjadi perubahan pada sistem seksual, pada fungsi seksual maksud ya. Nah terus selanjutnya itu adapun bisa dilihat di sini ya Bu, adapun kerugian dari metode MOU ini. Nah kerugian dari MOU ini yang pertama itu kerugiannya yang pertama yaitu untuk kerugiannya yang pertama untuk klien itu bisa merasakan bisa merasa menyesal di kemudian hari, terus kemungkinan kecil untuk mendapatkan anak kembali. Nah terus tidak melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual dan juga HIV/AIDS seperti itu Ibu. Nah terus yang terakhir bagaimana sih cara untuk perawatan setelah dilakukan operasi ini? Nah perawatannya itu pasien itu dianjurkan untuk istirahat kurang lebih 2-3 jam. Terus juga memberikan antibiotik ataupun analgetik jika diperlukan. Nah terus juga ambulasi dini, terus juga tidak lukanya itu tidak boleh terkena air terlebih dahulu, tidak boleh basah. Iya, terus juga tidak boleh bekerja terlalu keras terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu. Terus juga diet seperti biasa. Terus juga yang terakhir yaitu jika terjadi demam yang lebih dari 38 derajat Celcius itu dan juga terjadi perdarahan pada daerah insisi dan juga sakit yang menetap, sebaiknya langsung menuju ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah paham? Udah. Apakah sudah jelas? Udah. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Enggak. Udah baik. Cukup ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu untuk mengevaluasi Ibu ya Bu. Tadi kan Ibu sudah bilang paham ya. Jadi untuk MOW itu apa sih Bu? Steril itu penekanan dari ini ya, saluran telur ya Bu ya. Iya, jadi penekanan pada saluran telur sehingga sperma itu tidak bisa bertemu dengan sel telur seperti itu ya Bu ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih ya Ibu ya atas kunjungan dan atas perhatiannya. Jika ada apa-apa Ibu bisa datang lagi ke klinik saya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mari.